Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan membahas latihan soal TKA Matematika SMP, di mana sekarang itu paket 4 ya adik-adik. Dan sekarang adalah lanjutan dari video sebelumnya atau nomor sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas nomor 21. Perhatikan beberapa bentuk operasi pertidaksamaan linear berikut ini. Oke, dari sini adik-adik, soalnya tidak terlalu rumit, hampir sama dengan bentuk aljabar ya. Sekarang kita coba katanya mana yang sama ya pasangannya. Nah, sekarang kita cek yang pertama. Cara pengerjaannya ini tentu kita lakukan kali silang ya adik-adik. Nah, ini kali ke atas ke sini, ini kita kali ke sini. Ya. Oke, paham ya adik-adik? Nah, sekarang coba kita tulis gini nih. 4 kurung gitu ya. 2x tambah 4. Oke. Baru lebih besar dari 3 kurung 4x kurang 8. Nah, kita lakukan kali masuk. Di sini jadinya 8x tambah dengan 16 gitu kan. Ya, lebih besar dari 12x kurang 16. 3 kali 8 ya, 24. Oke, paham ya adik-adik? Selanjutnya kita pindahkan X-nya di ruas kanan, artinya yang ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan, dan minus 24 ini kita pindah ke ruas kiri. Oke. Nah, jadinya ini berapa? Ya, jadinya adalah 16 ditambah dengan 24 jadinya ya. Oke, lebih besar dari 12x. Oke, baru kurang 8x. Nah, ini jadinya 40 ya. Ya, 40 lebih besar dari ini 4x. Berarti kita lakukan pembagian ya. Jadi ini 10 ya. Atau 40, kita hitung saja dulu lah. 40 dibagi dengan 4 ya, lebih besar dari x. Atau kebalikan tulisannya, ini kan 10 nih. X-nya ini tukarkan dibalikan jadinya lebih kecil. Lebih kecil dari 10. Maka dicek ini satu, pasangannya adalah D. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, mungkin ini saya skip aja dulu. Di pause aja, nanti kalau teman-teman adik-adik ingin menulis ya, saya tulis akhirnya saja ya. Kita lanjut yang kedua. Oke, yang kedua ini coba dicek 4x kurang 14. Mungkin saya tulis kembali dulu soalnya ya, 4x kurang 14. Oke, lebih kecil katanya itu 3x tambah dengan 16. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ini si 3x ke ruas kiri ya. Jadinya dia kurang, jadinya 4x kurang 3x kan. Iya, jadi gitu ya, kurang dari 16. Ini kan jadi plus kan. Kalau pindah itu berubah tanda. Plus 14. Nah, kita operasikan ini 4x kurang 3x ya 1x atau x saja. Lebih kecil dari 16 tambah 14 itu 30 ya. Nah, X lebih lebih kecil dari 30. Berarti 2 ini pasangannya C. Oke, gitu ya adik-adik. Nah, sekarang ini saya hapus saja bagian sini, saya tulis akhirnya saja. Adik-adik nanti tulisnya hasilnya saja, atau jika ingin menulis, di pause aja ya videonya. Ya, kita hitung lagi yang ketiga ya. Nah, sekarang dicek di sini 3,2 X. Oke. Kemudian tambah 4,5. Kemudian di sini lebih besar dari 17,7. Oke, kurang 3,4x. Nah, di sini yang 3,4x kita pindah lagi ke ruas kiri ya. Nah, ini 3,2x-nya tetap. Kita kurangi, ini jadi plus kan, 3,4x. Lebih besar dari, nah ini kita juga pindah jadi pengurang, jadinya 17,7. Ini 0,7 ya. Kemudian dikurangi dengan 4,5. Nah, 3,2x tambah dengan 3,4x itu diperoleh 6,6x. Gitu ya. Nah, yang ini lebih besar dari 17,7 dikurang 4,5 itu sekitar berapa adik-adik? 13 ya, 13,2. Nah, untuk mencari X tentu kita lakukan pembagian. 13,2 ya dibagi dengan 6,6. Oke, ini X-nya itu kayaknya ini 2 ya kalau lakukan pembagian ya.
Oke, jadi seperti ini untuk yang ketiga, X lebih besar dari 2, pasangannya 3 ini adalah si B. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya hapus saja, saya tulis aja akhirnya. Jadi sekali lagi di pause aja videonya jika ingin menulis ya. Selanjutnya kita cari lagi yang keempat ya, adik-adik coba dilihat. Nah, ini kita lakukan kali silang lagi ya. 4 ini kita kali ke atas ya, 3 kita kali ke sini. Berarti 4 kali 2 ketemunya nanti ya, jadinya 8. Buka kurung 4x tambah 5 gitu ya. Selanjutnya lebih kecil dari 3 kali 3 berarti 9. Kemudian 2x tambah 7. Oke. Nah, selanjutnya kita kali masuk nih. 8 kali 4 32. 32x ditambah dengan 8 kali 5 40. Lebih kecil dari 9 kali 2 18x ditambah dengan 9 kali 7 63. Oke, gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya 18 kita pindah lagi ke ruas kiri nih. Artinya 32x jadi kurang dia ya. Oke, 18x lebih kecil dari 63, ini kita pindah jadi minus 40. Oke, 32 dikurang 18 itu sekitar 14 ya adik-adik. Oke, 14 lebih kecil dari, nah 63 kurang 40 itu sekitar berapa adik-adik? Ayo, 63 dikurang 40. Oke, kita lakukan pengurangan sajalah. 43 40 kurang oke 23 ya. Oke, 23. Nah, sehingga nilai X-nya ini lakukan pembagian. X di sini ada X-nya, saya lupa. X lebih kecil dari 23 bagi 14. Oke, pasangannya adalah yang A. Ya, biasanya sih sebenarnya tidak perlu kita cari lagi ya kalau sisa 1, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu mungkin salah soal gitu ya. Nah, sekarang ini saya hapus saja, nanti adik-adik di pause aja videonya jika ingin menulis ya. Oke, yang keempat itu X lebih kecil dari 23 per 14. Nah, kita cek pasangannya, ternyata 1 pasangannya kan D. Oke, ini 1D benar, 2A salah. 2 itu kan pasangannya C. Ya, oke, jawabannya C ya. Ya, silakan disimak baik-baik adik-adik ya. Silakan dipahami. Jika ingin yang ditanyakan atau belum dipahami boleh bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm, AC sama dengan 15 cm, dan AD 9,6 cm. Panjang sisi ED adalah, wah ini lumayan ya gambarnya ini. Ini segitiga siku-siku lagi pasti di sini ya. Segitiga siku-sikunya ADB, siku-siku di D. Kalau kita keluarkan gambarnya, mungkin saya buat begini ya. Silakan adik-adik dipahami. Ini segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua itu saya ambil ABD. Oke, siku-sikunya kita buat begini saja. Oke, silakan dipahami ya. Gini ya. Jadi A ke D ini A, ini D-nya ya. Siku-siku di sini. Ini dia B-nya. Nah, ini adalah C, ini adalah B, ini adalah A. Oke, nanti kan dia kongruen di sini ya, adik-adik. Ya, dia sebangun namanya. Oke, sekarang coba kita cek dulu di sini. Kita masukkan sisi-sisinya ya adik-adik. Jadi A ke B diketahui katanya 12. Ini saya tulis 12 cm. AC 15. Ini 15 cm. AD 9,6 cm. Nah, triknya kalau segitiga yang ini, kita cari dulu panjang BC-nya ya. Tujuannya apa untuk mencari BC ini? Untuk mencari panjang B ke D-nya. Gitu ya. Oke, sekali lagi untuk mencari B ke D-nya. Ini AB-nya 12 yang ini ya. Oke. Untuk panjang BC, sebenarnya BD ini langsung kita gunakan Pitagoras yang ini ya. Oke, coba dilihat adik-adik. Saya gunakan langsung yang ini untuk mencari panjang BD. Jadi BD itu sama dengan akar dari gitu kan? Ya, akar dari AB
Oke, kuadrat dikurangi ya 9,6, sorry, AD. Saya rumus dulu, saya ambil ya. Itu AD kuadrat. Berarti AB-nya 12. Ya, 12 kuadrat itu saya langsung ya. Oke lah, kita tulis aja dulu lah. 12 kuadrat dikurangi 9,6 ya kuadrat. Oke, jadi kita hitung lagi ini. Oke, 12 kuadrat itu 144 dikurangi 9,6 kuadrat. Ya, kita kali ya 96 kali 96. Kita abaikan saja dulu komanya. 6 kali 6 36, 6 simpan 3, 9 kali 6 54, tambah 3 57. 6 kali 9 54, tulis 4 simpan 5. 9 kali 9 81, tambah 5 86. Oke, saya tambah 6, 11 simpan 1, 12, 2 simpan 1, 9. Oke, 92,16. Nah, kita kurangi ya, 144 kurang ini, kita hitung coba. Ini saya hapus saja. 144 kurang 92,16. Jadi kan komanya harus sejajar ya, jadi saya tambahkan 0 ini ya. Oke, dikurangi, ini kan 10 kurang 6, itu kan 4. Kita pinjam ya, di sini kan pinjam di sini. Jadi ini jadinya 9, ini pinjam habis, jadinya 10 di sini. Ini habis, ini sisa 3. Oke, 10 kurang 6 itu 4, 9 kurang 1 itu 8, 3 kurang 2 itu 1. Oke, ini jadinya 4 kurang 9 nggak bisa, tentu ini jadinya 14. 14 kurang 9 itu 5. Nah, ini jadinya akar dari 51,84. Nah, akar dari ini berapa ya adik-adik? Oke, ada triknya adik-adik untuk mencari penarikan akar. Kita ambil satuannya, kan koma biasanya diabaikan dulu nih. Ya, untuk akar pangkat dari 2 ini, kalau dia 4, tentu yang bisa hanyalah 2 ya, kita cek dulu. Kalau 2 pangkat 2, itu kan 4, kita ambil satuannya ya. Kalau 3 pangkat 2, itu kan 9 gitu ya. Kalau dia 4 pangkat 2, itu kan 16, jadi kan 6 gitu ya. Kalau 5, ya 5 pangkat 2 ya 5 gitu kan. Kalau dia 6 pangkat 2, itu yang bisa hanya 6 satuannya ya. Kalau 7 pangkat 2, ya dia 9. Kalau 8 pangkat 2, itu 4, karena 8 kali 8 64. Kalau 9, ya 9 pangkat 2 81 kan, berarti 1 ya. Nah, kalau 10 ya 0. Karena ekornya ini 4, maka yang diambil adalah 2 pastinya gitu ya. Nah, itu triknya ya. Jadi saya batasi begini. Jadi ini kita ambil, jadi dia hanya bisa 2 nih. Nah, kalau bukan kita tes 12 gitu ya. Coba tes 22. Kalau bukan lagi, coba tes 32. Gitu ya. Kalau bukan lagi, coba kita tes 42. Gitu. Paham ya? Kita tes lagi, misalkan 52 lagi. Ini kalau salah, ini yang ketiga 4 ini. Kalau misalkan tidak sesuai dengan hasil akhirnya. Oke, kita coba, saya maunya 52 dulu lah. Coba ya. Oke, kita tes 52 kali 52. Oke. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. 5 kali 2 10, 01. 5 kali 5 25, tambah 1 26. 4 0 7 2. Wah, paling kecil ini ya. Kecil sekali ya. Kan ini jadinya kan 2000-an, apalagi nanti kalau misal kita ambil koma, 2 angka di belakang koma, jadinya di sini hanya 27. Ini kan 51 ya. Oke, kita naik lagi lah, naik 2 kali, kita ambil 7,2. Kita tes, berarti 7. Coba kita cek 7 2 7 2. Nah, pasti kena ini ya, karena 7 kali 7 nanti saja 49 nih. Nggak apa-apa, kita tes dulu. 2 kali 2 4. 7 kali 2 14. Tulis semua kan. 7 kali 2 14, 4 simpan 1. 7 kali 7 49, tambah 1 50. Oke, di jumlah ini dia 4, ini 8, 1, ini 5.
Oke, berarti benar hasilnya adalah 51,84. Berarti akarnya ini adalah 7,2. Gitu ya. 7,2. Oke, jadi seperti itu adik-adik bisa dipahami ya. Nah, sekarang B ke D di sini 7,2. Untuk mencari panjang D ke E, ya, D ke E artinya kan saya tarik saja garis dari sini ke sini kan. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku. Caranya ada triknya ya, yaitu panjang E ke D. Oke, ED ini triknya ya, atau rumusnya. ED sama dengan kalikan sisi yang di sampingnya itu, yaitu 9,6 kalikan dengan 7,2. Baru kita bagikan dengan sisi yang berhadapan dengan garisnya itu, yaitu 12. Gitu ya adik-adik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba kali. Ini sebenarnya bisa dibagi ya. Jadi adik-adik juga harus pandai-pandai untuk menyederhanakan pecahan, atau namanya sistem coret gitu ya. Oke, ini kedua pembilang dan penyebut yang ini sama-sama saya bagi 3. Ya, kalau ini bagi 3, dapatnya kan 4 nih. Kalau ini bagi 3 itu sekitar 3,2. Oke, paham ya? Oke, ternyata ini lagi bisa bagi 2 nih. Yang ini bagi 2 itu kan sekitar berapa itu adik-adik? 3,6 kan? Kalau bagi 2 ya. Ya. Nah, ini bagi 2 saja, 4 ini jadinya 2. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita tulis hasil akhirnya ya didapat berapa adik-adik? Saya tulis kembali saja dulu. 3,2 kita kali dengan 3,6. Kita bagi dengan 2. Nah, ternyata masih bisa lagi dibagi yang ini nih. 2 dengan ini, yaitu 1,6. Oke ya. Nah, tinggal kita kali aja, yaitu 1,6 kali 3,6. Mungkin di sini saja kalinya. Saya abaikan komanya ya. 1,6 kali 36. 6 kali 6, 36. 6 simpan 3. 1 kali 6, 6. Tambah 3, 9. 6 kali 3, 18. 8 simpan 1. 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4. Oke, kita kurangi. Tambah. Turun 6. 9 tambah 8, 17. 7 simpan 1. 1 kali 5. 1 tambah 4, 5. Ya, ini hasilnya 5,76. Kita cek apa opsinya. Jawabannya bravo. Jadi seperti itu adik-adik ya untuk menjawab soal nomor 22. Jadi kita lanjut untuk soal selanjutnya nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Diberikan sebuah segitiga ABC. Ya, ini adik-adik. Manakah pernyataan-pernyataan berikut ini yang bernilai benar? Oke. Mungkin kita bagusnya mencari dulu rumusnya si Pythagoras ini sepertinya ya. Karena saya lihat ini, atau kita lihat ini membentuk rumus-rumus Pythagoras. Oke. Kalau dia sisi miring, mencari AC, sisi miring kuadrat ya, itu sama dengan AB ya kuadrat, dia itu tambah dengan BC, tambah dengan BC pangkat 2, atau mencari AB pangkat 2 itu sama dengan nggak ada akar karena dia sudah pangkat 2. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Nah, kalau mencari BC, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau ketemu semua ini Pythagorasnya atau rumusnya ini, maka masukkan atau lihat sesuai yang opsinya ini. 1. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BC kuadrat. Dia harusnya tambah kan? Maka 1 salah. 2. Jika BC 6,
Oke, jika BC-nya 6, berarti ini kita perlu perhitungan ya. Mungkin saya sedikit gambar dulu sedikit. Ini anggap saja triple Pythagorasnya. Di sini A, ini B. Oke, ini C. Kalau dia katanya BC-nya yang 6, AC-nya yang 10, maka AB-nya 8. Kalau dihafal triple Pythagoras, adik-adik juga harus hafal ya triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5. Ini pasangan dari triple Pythagoras. Ya, silakan dihafal adik-adik. Nah, kalau ini kita kalikan dengan 2, itu akan membentuk persamaan atau kesamaan triple Pythagoras kedua. Saya kali 2 ya, di mana ini jadinya adalah 6. Kemudian kali 2 dapatnya 8. Ini kali 2 dapatnya 10. Nah, ternyata triple Pythagoras ini ya ini nih. Nah, ternyata 2 itu dia benar gitu ya. Oke, yang ketiga BC. Berarti ini nih, BC itu katanya AC kuadrat tambah AB. Salah ya. Harusnya dia kurang. Berarti 3 ini salah. Nah, pasti jawaban yang benar itu 2 dan 4. Jawabannya adalah delta. Mungkin ini terlalu tinggi, boleh saja kita abaikan ya, tidak masalah. Tapi jika adik-adik mau cari, ya bolehlah, silakan dicari. Mungkin saja ini bisa dibagi. Ya, sama-sama dibagi. Wah, nggak bisa ya. Oh iya, sama-sama bagi 3 nih. Ya, bolehlah adik-adik silakan cari sendiri, ini pasti benar. Gitu ya. Itu jawabannya nomor 23, delta. Sekarang kita lanjut nomor 24. Di suatu wilayah didata beberapa jenis pekerjaan untuk kepala keluarga, seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran berikut ini. Ini diberikan ya diagram lingkarannya. Jumlah penduduk kepala keluarga tersebut ada sebanyak 900 jiwa. Berilah tanda checklist pada pernyataan-pernyataan berikut ini yang merupakan pernyataan benar. Oke, kita cek. Yang pertama buruh ya, artinya ini adik-adik kita cari dulu satu-satu besarnya gitu ya. Kita cari dulu yang pertama itu si buruh ya. Jadi buruh, ya berapa sih ini buruh? Buruh itu sama dengan 20%, berarti kan 20 bagi dengan 100 ya. Kita kali dengan 900. Gitu ya. Nah, ini hasilnya tentu 100 ini dengan 2 nolnya bisa coret, tinggal kita kali 2 kali 9, 18, tambahkan 0, 1. Oke, itu buruh. Kemudian kita masuk ke pedagang dulu ya. Oke, pedagang. Coba kita cek berapa dia itu. Ya, pedagang sama dengan 40%. 40 bagi dengan 100. Kali dengan 900. Berarti ini tinggal kita kali saja lagi. 40 kali 9, 360. Selanjutnya saya ambil yang pengusaha. Ya, pengusaha. Untuk yang pengusaha ini berapa persen sih? Nah, ini kan 25% nih. Ya, kalau dia bagi 4 begini ya. Ya, 25%. Kalau kita totalkan ini ya sisanya kan di sini. Artinya harus berjumlah 100% semuanya. 20 tambah 40 sudah 60. 60 tambah 25 itu kan 85. Berarti 85 itu tambah berapa ya supaya menghasilkan 100%. Ya, 100. Berarti ini kan sekitar 15%. Oke, gitu ya. Nah, sekarang untuk 15% pengusaha berarti 15 per 100. Kita kali dengan 900. Oke, berapa ini adik-adik? 9 kali 15 aja. Coba ini saya hapus saja ya. Kita coba kali. 15 kali 9. Kali 5 kali 9, 45. 5 simpan 4. 1 kali 9, 9. Tambah 4, 13. Oke, ini 135 orang. Nah, yang terakhir adalah petani. Oke. Petani sama dengan ini dia 25%, berarti 25 bagi dengan 100 kali dengan 900. Ya, tentu nolnya 2 ini habis. 25 kali 9 saja ya. Ini saya hapus saja. 25 kita kali dengan 9.
5 kali 9 45, 5 simpan 4, 2 kali 9 18, tambah 4 22. Oke, jadi ini hasilnya adalah 225 orang. Oke, ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita cek di pilihannya ini ya. Jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh ada sebanyak 180.000 jiwa. 180 jiwa. Katanya ini buruh. Oke, ternyata satu benar. 180. Oke. Jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang ada sebanyak 350 pedagang. Di sini kan pedagang 360 ya. Berarti ini salah kan? Yang ketiga, perbandingan banyaknya kepala keluarga yang bekerja sebagai petani dan pengusaha. Jadi perbandingan katanya ya. Jadi petani, banyaknya petani itu kan berapa adik-adik? 225 ya. Jadi 225 ya kita bagi dengan si pengusaha yaitu 135. Oke, hasilnya berapa? Nah, ini sebenarnya bisa dibagi dengan 15 ya. Mungkin kita bagi 5 aja dulu. Coba 225 bagi 5 itu kan sekitar saya bagi aja lah 225 bagi dengan 15. Ini sekitar 1 kali 15 15. Kalau 2 kan nggak bisa ya, 30. Ini 7 75. Oke, ini 5. Oke, berarti 15 dia. Kita bagi dengan 15, dapatnya 15. 35, 135 bagi 15. 15. Ini kenanya nggak bisa 1, jadi ambil semua dia. Karena ekornya 5, bisa saja 7. Ya. Coba kita cek 7. Oke, 5 kali 7, 35. 5 simpan 3. 1 kali 7, 7. 10, nggak kena. Oke. Coba 9. Ya, kita coba 9. 15 kali 9. Ya, 5 kali 9 45. 5 simpan 4. Ya, 5 simpan 4. 1 kali 9 9 tambah 4 13. Oke, benar. Ini diperoleh 9 aja. Saya masukkan di sini ya. Pasti 9 kan di sini. Ini saya hapus saja adik-adik. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi, ternyata masih bisa dibagi 3. 15 bagi 3 dapatnya 5. 3 bagi 3 9 bagi 3 dapatnya 3. Oke, benar nggak? Benar nih. Gitu adik-adik ya. Silakan dipelajari baik-baik ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai pengusaha tidak lebih dari 150 jiwa. Tidak lebih dari 150 yang pengusaha ini ya. Tidak lebih dari 150. Benar ya. Ini kan 135 gitu kan. Ternyata tidak lebih dari 150. Checklist. Yang kelima, jika 50 kepala keluarga berpindah wilayah, berarti dari 900 menjadi 850. Maka total kepala keluarga yang bekerja sebagai petani dan pengusaha. Wah, ini campur dia ya. Petani dan pengusaha ada sebanyak 350 jiwa. Nah, untuk yang keempat ini, yang kelima ini ternyata kita gabungkan aja persennya itu. Gitu ya adik-adik. Jadi yang kelima ini kita gabungkan aja persennya. 25% ditambah 15% itu sekitar berapa adik-adik? 40 ya. Ya, berarti langsung saya hitung. Jadi 40%, ya tentu 40 per 100 gitu maksudnya ya. Nah, dikali karena 50 kepala keluarga berpindah jadinya 850 gitu kan. Oke, ini coret 01 0 di sini, 0 sini, ini 0 ini 0 ini. Kita kali aja jadinya adalah 4 kalikan dengan 85. Oke, 85 kali 4 aja. Ini 20 02 8 kali 4 32 32 tambah 2 32 34 ya. Ini salah ya. Karena di sini kan 350. Berarti ini tidak di checklist gitu ya. Jadi hanya itu mungkin yang bisa dijelaskan adik-adik untuk menjawab soal nomor 24 ini. Sekali lagi, jika ada beberapa soal di pembahasan video kita kali ini, boleh nonton sekali lagi atau boleh komentar. Silahkan ditanya ya. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 25.
Ya, ini nomor 25 ini soalnya materi sistem persamaan linear dua variabel. Kita coba selesaikan ya. Solusi dari sistem persamaan linear dua variabel berikut ini adalah titik-titik. Oke, ini terlalu hot ya. Ya, coba kita buat persamaannya. Oke, langkahnya begini adik-adik ya. Mungkin simak baik-baik ya. Jadinya kita kali ke atas atau saya tulis kembali dulu soalnya. 2x kurang 3 bagi dengan 2 itu kan tambah ya y tambah 4 bagi dengan 3 sama dengan 13 bagi 6. Caranya kita kali silangkan, jadi 3 kali ke sini jadinya 3 kurung ya 2x kurang 3 baru ditambah dengan 2 kurung y tambah dengan 4 kan ya sama dengan ya ini tetap kan 13. Oh iya, ada per 6 di sini. Per 6. Ini juga kan per 6. Nah, untuk karena penyebutnya sama-sama 6, jadi kita hilangkan aja. Yang diambil adalah masing-masing pembilang. Kita kali masuk ini 3 kali 2 dapatnya 6, berarti 6x kurang 3 kali 3 9. Oke, ditambah 2 kali y 2y, 2 kali 4 8. Sama dengan ini tetap 13. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sekarang ini saya tulis kembali yang mengandung variabel. Jadinya ini 6x kemudian tambah 2y. Nah, ini min 9 tambah 8 itu kan min 1 ya. Ingat, min 1 kita pindah jadinya plus 1, berarti ini jadinya 14 sama dengan 14 gitu ya. Atau disederhanakan ini jadinya berapa adik-adik? Jadinya itu bagi 2 ya, 3x tambah dengan y sama dengan 7. Nah, ini kita namakan persamaan 1 namanya ya. Ya, persamaan 1. Sekarang kita masuk lagi persamaan yang kedua. Saya tulis kembali lagi soalnya. X tambah dengan 2 bagi 4 kurang 3y kurang 2 bagi dengan 2 sama dengan ini kita tulis aja dulu lah 51/4. Nah, di pernyataan kedua, di operasi yang ini supaya sama KPK-nya 4, ini hanya saya kalikan saja dengan 2 gitu ya. Kalau ini kali 2 jadinya gini, x tambah dengan 2 bagi dengan 4 kurang ini kali 2 jadinya 6y kurang 4 gitu kan, bagi dengan 4 sama dengan ini kita sederhanakan, caranya kita kali 4 kali 5 20 tambah 1 jadinya 21 bagi 4 gitu ya. Nah, penyebutnya nanti semuanya kan 4 nih, kita hilangkan aja. Nanti kita operasikan aja pembilangnya. Maka ini tetap x tambah 2. Nah, ini kita kali masuk ke atasnya jadinya ini minus 6y. Nah, ini kita kali masuk minus ini, kita kali masuk dengan min 4, jadinya dapat positif. Sama dengan 21. Kita sederhanakan, jadi ini x tetap kurang 6y. Oke, ini kan plus 2, F4, dia kan plus 6. Oke, kalau ini plus 6, maka ini kita pindahkan jadinya minus 6 nanti, jadi 21 kurang 6. Oke, untuk 21 kurang 6 itu diperoleh 15 gitu ya. Selanjutnya ini kita namakan persamaan kedua. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah, untuk persamaan 1 dan persamaan 2 coba persamaan 1 kita kali dengan berapa ya? 6. Supaya 6y di sini, 6y di sini. Kita hilangkan variabel y ya. Maka ini kali dengan 6. Yang di bawahnya kali dengan 1 tetap. Nah, kalau kali 6 ini menjadi 18x. Ini juga kali 6 dapatnya 6y. Itu ya. Sama dengan 6 kali 7 ini dapatnya 42. Yang di persamaan 2 tetap x kurang dengan 6y sama dengan 15. Gitu ya. Kemudian kita lakukan pengurangan. Ya, pengurangan kurang. Nah, 18x kurang 1x, maka diperoleh 17.
Nah, 17x. Oh, ternyata adik-adik bukan kurang dia ya, tambah. Kenapa tambah? Karena di sini operasinya beda tanda. Kalau khusus beda tanda dia tambah. Oke, berarti ini harusnya 19. Oke, 19x. Ya, sama dengan, ya kan coret ini ya. 42 tambah dengan 15 itu diperoleh 57. Ya, 57. Berarti x-nya kita lakukan pembagian. 57 kita bagi dengan 19. Ini sekitar berapa adik-adik? Kalau 19 kali berapa ya supaya menghasilkan 57, atau boleh juga 57 gitu kan? Kita bagi dengan 19. Ini 19 kali berapa ya? Coba kita kali 3. 9 kali 3 27, 2 simpan 3, simpan 2, 1 kali 3 3 tambah 2 5. Oke, benar, ini hasilnya 3. 3 kali 19 diperoleh 57. Oh, 3 harusnya di sini. 3 ya. Ini 3. Nah, setelah didapat x-nya 3, substitusi nilai x-nya itu ke persamaan 1 atau persamaan 2 gitu ya. Ya, kita substitusi adik-adik. Jadinya saya tulis kembali dulu substitusi persamaan kedua, saya ambil ya. Saya tulis dulu x kurang 6y sama dengan 15 gitu kan. Berarti x-nya kita ganti 3. Nah, ini saya saling tukar aja ya supaya mudah dihitung. 13-nya saya pindah jadi minus 15, yang 15 maksud saya. Ya, kita pindah jadi minus, yang minus 6y kita pindah jadi positif 6y. 3 kurang 15 itu kan diperoleh berapa ya? Berapa itu adik-adik? Diperoleh minus 12 ya, sama dengan 6y gitu kan. Nah, kita lakukan pembagian. Min 12 bagi 6 sama dengan y. Ya, 12 bagi 6 kan 2, berarti ini min 2 sama dengan y. Maka himpunan penyelesaian atau solusinya ini adalah x-nya berapa tadi adik? 3, min 2. Oke, kita cek opsinya. 3, min 2 ini nggak ada ya. Mungkin di sini tukar ini aja ya, atau oke lah, nggak ada opsinya ini ya. Mungkin kita tukar aja lah di sini. Saya bingung ini, nggak apa-apa ya. Oke, ini 3, min 2 ya, nggak apa-apa lah, kita belajar aja kan. Jawabannya adalah bravo. Jadi sampai di sini adik-adik pembahasan saya. Jangan lupa standby terus di channel saya. Saya akhiri, sekian.